Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdo Anzo, mahasiswa Setiapan, Prodi Akuntansi semester 1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula bangsa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa resmi Republik Indonesia, dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia, bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Transaksi antara pedagang, baik yang berasal dari pulau-pulau di wilayah Nusantara maupun orang asing, menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Alasan lain mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia, karena dibandingkan dengan bahasa daerah lain, misalnya bahasa Jawa, sesungguhnya jumlah penutur bahasa Melayu tidak lebih banyak dipandang dari jumlah penuturnya. Bahasa Jawa jauh lebih besar karena menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu dipakai tidak lebih dari 1/10 sejumlah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu Ragam Riau merupakan bahasa yang kurang berarti bagi diperkirakan pakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau dan penduduk pantai-pantai di Sumatera. Namun disinilah letak kearifan para pemimpin kita dulu. Mereka tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena dikhawatirkan akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Alasan kedua, mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia? Karena bahasa itu sederhana, sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Bahasa Jawa lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tapi juga secara leksikal. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan bagi suku-suku di wilayah Nusantara dan orang-orang asing yang datang ke wilayah Nusantara dibuktikan dalam berbagai temuan, prestasi, dan sumber-sumber dokumen. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan diketahui bahwa orang-orang Cina, Persia, dan Arab pernah datang ke Kerajaan Sriwijaya di Sumatera untuk belajar agama Buddha. Pada sekitar abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha dan negara yang terkenal sangat maju pedagangnya.